Pernahkah kamu bertanya, mengapa begitu banyak bisnis tumbang dalam 5 tahun pertama, sementara sebagian pengusaha Tionghoa justru mampu bertahan puluhan tahun, bahkan lintas generasi? Ini bukan soal keberuntungan, apalagi mitos genetik. Ada pola pikir, kebiasaan, dan cara mengambil keputusan yang sangat konkret di baliknya. Di video ini, saya akan mengajak kamu memahami 5 alasan utama mengapa orang Tionghoa relatif jarang bangkrut dalam berbisnis, sekaligus bagaimana cara menerapkannya secara realistis dalam konteks Indonesia hari ini. Mari kita masuk ke pembahasan inti, dari hal paling mendasar yang sering kita abaikan. Jika kita perhatikan dengan jujur, kebangkrutan dalam bisnis jarang sekali terjadi karena kurang pintar, kurang modal, atau kurang peluang. Kebangkrutan hampir selalu berawal dari satu hal yang lebih sunyi namun mematikan, yaitu cara seseorang memperlakukan risiko. Inilah titik pertama yang membedakan banyak pengusaha Tionghoa dari kebanyakan pelaku usaha lain. Mereka tidak alergi terhadap risiko, tetapi mereka sangat disiplin dalam mengendalikannya. Orang Tionghoa dalam berbisnis umumnya tidak memulai dari pertanyaan, berapa untung maksimal yang bisa saya dapat? Melainkan, seberapa besar kerugian yang masih sanggup saya tanggung jika semuanya salah? Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Ketika pola pikir ini tertanam sejak awal, seluruh keputusan bisnis akan bergerak lebih hati-hati, lebih rasional, dan jauh dari sikap nekat. Pernahkah kamu melihat orang membuka usaha dengan modal pinjaman besar, lokasi mahal, karyawan banyak, padahal produknya belum teruji? Disinilah masalahnya. Banyak orang Indonesia memulai bisnis dengan mental, sekali jalan harus langsung besar. Sementara itu, pengusaha Tionghoa cenderung memulai dari skala yang secara psikologis dan finansial aman. Bukan karena mereka takut berkembang, tetapi karena mereka paham satu hal penting. Bisnis yang masih hidup selalu punya kesempatan untuk membesar. Bisnis yang bangkrut tidak punya kesempatan apapun. Contoh konkretnya begini. Ketika membuka toko, mereka lebih memilih ruko kecil di gang strategis dibanding ruko besar di jalan utama dengan sewa mencekik. Ketika berdagang, mereka lebih memilih marin tipis tetapi perputaran cepat dibanding marin besar yang membuat stok menumpuk. Secara kasat mata terlihat tidak agresif, tetapi justru disitulah kekuatannya. Mereka mengurangi titik kegagalan sejak hari pertama. Mengapa pola ini efektif? Karena bisnis bukan soal ide, melainkan soal bertahan hidup. Dalam praktiknya, sebagian besar usaha gagal bukan karena produknya jelek, tetapi karena kehabisan napas sebelum menemukan ritme. Orang Tionghoa memahami bahwa arus kas adalah oksigen bisnis. Selama oksigen masih mengalir, meskipun tipis, bisnis masih hidup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan prinsip ini secara nyata? Pertama, biasakan menghitung skenario terburuk sebelum memulai apapun. Jangan bertanya, kalau untung berapa? Tapi, kalau rugi, saya masih bisa hidup berapa bulan? Kedua, pisahkan uang bisnis dan uang pribadi secara ketat. Ini sangat krusial. Banyak kebangkrutan sebenarnya adalah kebocoran gaya hidup, bukan kegagalan usaha. Ketiga, jangan pernah menambah skala sebelum sistemnya stabil. Stabil bukan berarti ramai, tetapi bisa diprediksi. Pernahkah kamu merasa bisnis berjalan, tetapi setiap bulan selalu tegang menunggu akhir bulan? Itu tanda risiko tidak dikelola, hanya ditunda. Pengusaha Tionghoa cenderung tidak nyaman hidup dalam ketegangan finansial jangka panjang. Mereka memilih pertumbuhan lambat namun tenang, dibanding cepat tetapi penuh kecemasan. Dampaknya sangat jelas. Dengan kontrol risiko yang ketat, mereka jarang berada di posisi, sekali salah langsung tamat. Kesalahan tetap ada, kerugian tetap terjadi, tetapi skalanya terkendali. Inilah alasan pertama mengapa kebangkrutan jarang terjadi, bukan karena mereka selalu benar, melainkan karena ketika salah, kesalahannya tidak mematikan. Dan ini poin penting yang sering terlewat. Dalam dunia nyata, bukan siapa yang paling pintar yang bertahan, tetapi siapa yang paling lama bertahan. Orang Tionghoa bermain di permainan jangka panjang, sementara banyak orang lain tanpa sadar bermain di permainan satu ronde. Alasan kedua mengapa orang Tionghoa jarang bangkrut adalah cara mereka memandang uang, bukan sebagai simbol status, melainkan sebagai alat kerja. Perbedaan sudut pandang ini kelihatannya sepele, tetapi implikasinya sangat dalam dan sangat praktis. Banyak orang, ketika bisnisnya mulai menghasilkan, refleks pertamanya adalah menaikkan gaya hidup. Ganti motor, ganti mobil,
pindah rumah, pamer pencapaian. Secara psikologis ini manusiawi. Masalahnya, bisnis belum tentu siap menanggung beban itu. Orang Tionghoa cenderung menahan diri lebih lama pada fase ini. Bukan karena pelit, tetapi karena mereka sadar satu hal penting. Uang yang keluar dari bisnis sebelum bisnis benar-benar kokoh adalah bom waktu. Pernahkah kamu melihat usaha yang kelihatannya ramai, tetapi pemiliknya selalu kekurangan uang tunai? Ini sering terjadi bukan karena bisnisnya tidak untung, tetapi karena keuntungannya langsung berubah menjadi konsumsi. Di titik inilah banyak usaha mulai rapuh tanpa disadari. Orang Tionghoa umumnya sangat sensitif terhadap arus kas. Mereka bisa mentoleransi laba kecil, tetapi mereka sangat tidak nyaman jika kas menipis. Dalam praktik sehari-hari, pola ini terlihat jelas. Keuntungan tidak langsung dihabiskan, tetapi diputar kembali. Tambah stok, perbaiki sistem, memperkuat relasi pemasok, atau disimpan sebagai bantalan ketika penjualan turun. Mereka paham bahwa bisnis selalu punya fase pasang dan surut. Uang yang ditahan hari ini seringkali adalah penyelamat di masa sulit. Mengapa pendekatan ini membuat mereka jarang bangkrut? Karena bangkrut jarang terjadi saat bisnis sedang ramai. Bangkrut terjadi saat bisnis sepi dan tidak punya cadangan. Orang Tionghoa secara tidak sadar membangun tameng sebelum perang terjadi. Mereka tidak menunggu krisis untuk mulai berhemat. Mereka sudah siap jauh sebelum itu. Sekarang mari kita bicara penerapannya. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah menetapkan batas jelas antara uang boleh dinikmati dan uang wajib dipertahankan. Misalnya, dari laba bersih, hanya sebagian kecil yang boleh kamu gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sisanya tetap tinggal di bisnis. Ini bukan soal angka mutlak, tetapi soal disiplin. Langkah kedua, latih diri untuk tidak memamerkan pertumbuhan. Banyak pengusaha Tionghoa terlihat sederhana meskipun bisnisnya besar. Ini bukan pencitraan, melainkan strategi. Ketika gaya hidup ditekan, tekanan finansial ikut turun. Dan ketika tekanan turun, keputusan bisnis jadi lebih rasional. Pernahkah kamu merasakan keputusan buruk muncul saat sedang terdesak uang? Diskon besar-besaran tanpa hitungan, pinjaman dengan bunga tinggi, atau kerjasama yang merugikan hanya demi bertahan? Orang Tionghoa menghindari situasi ini dengan menjaga likuiditas. Mereka membeli ketenangan, bukan gengsi. Dampak jangka panjangnya sangat terasa. Bisnis menjadi lebih lentur menghadapi perubahan. Ketika pesaing panik karena penjualan turun, mereka masih punya ruang bernapas. Ketika biaya naik, mereka tidak langsung kolaps. Inilah kekuatan yang sering tidak terlihat dari luar, tetapi sangat menentukan di dalam. Dan ada satu refleksi penting di sini. Banyak orang ingin terlihat sukses secepat mungkin. Orang Tionghoa lebih fokus menjadi sukses yang bertahan lama. Mereka rela terlihat biasa hari ini, demi memastikan mereka masih berdiri 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Alasan ketiga mengapa orang Tionghoa jarang bangkrut adalah karena cara mereka memilih jenis bisnis dan pasar. Mereka tidak jatuh cinta pada ide, mereka jatuh cinta pada perputaran uang. Ini perbedaan mental yang sangat krusial. Banyak orang memulai usaha dari kalimat, "Saya suka bidang ini," atau "Ini passion saya." Tidak salah, tetapi berbahaya jika berhenti di situ. Orang Tionghoa biasanya memulai dari pertanyaan yang lebih dingin dan realistis. Apakah barang ini selalu dibutuhkan? Apakah orang akan tetap membeli meskipun ekonomi sedang sulit? Mereka tidak mengejar bisnis yang terlihat canggih, tetapi bisnis yang terbukti dibutuhkan sehari-hari. Coba perhatikan dengan jujur. Mengapa banyak pengusaha Tionghoa bergerak di sektor makanan, distribusi, grosir, logistik, bahan bangunan, atau kebutuhan pokok? Karena mereka memahami satu hukum sederhana. Bisnis yang melayani kebutuhan dasar jauh lebih tahan krisis dibanding bisnis yang bergantung pada tren dan emosi. Pernahkah kamu melihat usaha yang ramai saat tren naik, lalu hilang total ketika tren bergeser? Ini bukan kebetulan. Bisnis berbasis tren memiliki umur pendek dan risiko tinggi. Orang Tionghoa sadar betul bahwa tren membuat omzet terlihat besar, tetapi juga membuat kejatuhan datang lebih cepat. Karena itu, mereka lebih nyaman bermain di sektor yang membosankan, tetapi stabil. Mengapa ini penting untuk mencegah kebangkrutan?
Karena bangkrut bukan soal seberapa besar untung saat ramai, melainkan seberapa kuat bertahan saat sepi. Bisnis kebutuhan sehari-hari mungkin tidak viral, tetapi selalu ada permintaan. Bahkan ketika ekonomi melambat, orang tetap makan, tetap memperbaiki rumah, tetap membutuhkan barang pokok. Inilah bantalan alami terhadap risiko. Sekarang mari kita bicara penerapan di kehidupan nyata. Jika kamu ingin memulai atau mengevaluasi bisnis, tanyakan 3 hal ini dengan jujur. Pertama, apakah produk atau jasamu dibutuhkan secara rutin, atau hanya sesekali? Kedua, apakah permintaannya bertahan dalam kondisi ekonomi buruk? Ketiga, apakah pasarnya luas atau sangat sempit? Semakin rutin, tahan krisis, dan luas pasarnya, semakin kecil risiko bangkrut. Orang Tionghoa juga jarang terburu-buru masuk ke bisnis yang belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka mengamati lama, bertanya ke banyak pihak, bahkan kadang ikut bekerja dulu sebelum benar-benar terjun. Mereka tidak malu terlihat lambat, karena mereka tahu satu kesalahan memilih bisnis bisa menghabiskan bertahun-tahun usaha. Pernahkah kamu melihat orang pindah bisnis setiap 1 atau 2 tahun? Hari ini kuliner, besok properti, lusa kripto, lalu kembali bingung. Ini tanda seseorang mengejar peluang, bukan membangun fondasi. Orang Tionghoa cenderung setia pada satu bidang dan mendalaminya. Mereka tidak ingin tahu sedikit tentang banyak hal, tetapi ingin tahu banyak tentang satu hal yang menghasilkan. Dampaknya sangat jelas. Dengan fokus pada pasar yang stabil dan dipahami, mereka bisa memprediksi risiko lebih akurat. Mereka tahu kapan harus menambah stok, kapan harus menahan, kapan harus menekan biaya. Prediktabilitas ini membuat bisnis jauh lebih sulit jatuh secara tiba-tiba. Ada refleksi penting di sini. Banyak orang ingin bisnis yang terlihat keren. Orang Tionghoa ingin bisnis yang jalan. Mereka rela tidak terlihat hebat, asalkan arus uangnya nyata. Dan dalam dunia bisnis, yang terlihat hebat tidak selalu bertahan lama, tetapi yang berjalan stabil hampir selalu bertahan. Alasan keempat mengapa orang Tionghoa jarang bangkrut adalah karena mereka membangun bisnis di atas relasi dan kepercayaan, bukan sekadar transaksi. Ini bukan teori manis tentang networking, tetapi praktik sehari-hari yang sangat konkret dan berdampak langsung pada kelangsungan usaha. Banyak orang memandang relasi bisnis sebatas untung dan rugi jangka pendek. Hari ini cocok, besok putus. Selama masih menguntungkan, jalan. Begitu ada masalah, langsung ditinggalkan. Orang Tionghoa umumnya berpikir sebaliknya. Mereka melihat relasi sebagai aset jangka panjang yang nilainya justru muncul saat keadaan sulit, bukan saat semuanya lancar. Pernahkah kamu melihat bisnis yang kehabisan modal kerja, tetapi masih bisa bertahan karena pemasok memberi tempo pembayaran? Atau usaha yang penjualannya turun, tetapi tetap hidup karena pelanggan setia masih membeli meskipun ada banyak pilihan lain? Situasi seperti ini hampir selalu lahir dari relasi yang sudah dibangun lama, bukan dari negosiasi dadakan. Dalam praktiknya, orang Tionghoa sangat menjaga reputasi kecil sekalipun. Janji pembayaran diusahakan tepat waktu. Kesalahan diakui, bukan dihindari. Keuntungan tidak diambil sepihak. Mereka paham bahwa sekali kepercayaan rusak, biayanya jauh lebih mahal daripada kerugian uang. Dan dalam bisnis, kepercayaan seringkali lebih bernilai daripada modal tunai. Mengapa ini berpengaruh langsung terhadap risiko bangkrut? Karena ketika krisis datang, yang menyelamatkan bisnis bukan angka di laporan keuangan, melainkan kelonggaran dari manusia lain. Supplier yang mau menunggu, pelanggan yang mau memahami, partner yang mau menahan ego. Semua ini tidak bisa dibeli saat krisis terjadi. Ia harus ditanam jauh hari. Sekarang mari kita bicara penerapannya. Langkah pertama adalah berhenti berpikir menang sendiri. Jika kamu selalu menekan pemasok habis-habisan, suatu hari mereka juga akan melepasmu tanpa ragu. Orang Tionghoa cenderung mencari keseimbangan. Marin tidak harus maksimal. Yang penting semua pihak mau bertahan bersama. Langkah kedua, konsistensi lebih penting daripada pencitraan. Kamu tidak perlu terlihat besar, tetapi harus bisa dipercaya. Sekali kamu dikenal sebagai orang yang ucapannya bisa dipegang, jaringan akan terbentuk dengan sendirinya. Dan jaringan inilah yang sering menjadi jalur penyelamatan saat bisnis terguncang. Pernahkah kamu bertanya,
Mengapa banyak usaha kecil milik orang Tionghoa bisa bertahan puluhan tahun tanpa iklan besar-besaran? Jawabannya sederhana. Pelanggan kembali bukan karena diskon, tetapi karena rasa aman. Mereka tahu barangnya konsisten, harganya masuk akal, dan pemiliknya bisa diajak bicara. Dampak jangka panjang dari pola ini sangat kuat. Bisnis menjadi lebih tahan guncangan. Ketika pesaing runtuh karena hubungan yang rapuh, mereka justru masih berdiri karena ditopang banyak tangan. Inilah kekuatan kolektif yang sering tidak terlihat di permukaan, tetapi sangat nyata saat badai datang. Dan ada satu refleksi penting di sini. Banyak orang ingin untung cepat dari relasi. Orang Tionghoa ingin relasi yang lama menghasilkan untung. Mereka sadar, dalam bisnis jangka panjang, orang yang kamu kenal dan percaya seringkali lebih penting daripada peluang yang terlihat besar tetapi rapuh. Alasan kelima mengapa orang Tionghoa jarang bangkrut, adalah karena cara mereka memandang waktu. Mereka tidak melihat bisnis sebagai proyek cepat, melainkan sebagai perjalanan panjang yang harus dijaga kesinambungannya. Cara berpikir ini mengubah hampir seluruh keputusan yang mereka ambil. Banyak orang memulai bisnis dengan target emosional. Dalam setahun harus sukses. Dalam 2 tahun harus kaya. Target seperti ini terdengar memotivasi, tetapi seringkali justru menjerumuskan. Ketika realitas tidak sesuai ekspektasi waktu, muncul tekanan. Dan tekanan melahirkan keputusan tergesa-gesa. Orang Tionghoa cenderung menghindari perangkap ini sejak awal. Mereka memulai bisnis dengan asumsi sederhana namun realistis. Tahun-tahun awal adalah fase belajar, bukan panen. Selama bisnis tidak mati, itu sudah dianggap progres. Pola pikir ini membuat mereka lebih sabar menghadapi fase sepi, kesalahan kecil, dan pertumbuhan lambat. Mereka tidak panik hanya karena hasil belum besar. Pernahkah kamu melihat orang menutup usaha yang sebenarnya masih bisa berjalan, hanya karena merasa tidak cepat sukses? Inilah kesalahan umum. Bisnis bukan lomba lari 100 meter, tetapi maraton. Orang Tionghoa memahami bahwa keuntungan besar biasanya datang setelah sistem rapi, relasi matang, dan pasar benar-benar dipahami. Semua itu butuh waktu. Kesabaran ini bukan berarti pasif. Justru sebaliknya. Mereka sangat aktif memperbaiki hal-hal kecil setiap hari. Cara melayani pelanggan, cara mengatur stok, cara menekan biaya, cara bernegosiasi. Perbaikan ini sering tidak terlihat dari luar, tetapi akumulasinya sangat kuat. Sedikit lebih efisien hari ini, sedikit lebih rapi bulan ini, sedikit lebih dipercaya tahun ini. Mengapa pola ini membuat mereka jarang bangkrut? Karena mereka tidak memaksa bisnis memberi hasil sebelum waktunya. Banyak kebangkrutan terjadi bukan karena bisnis buruk, tetapi karena pemiliknya tidak sabar. Terlalu cepat menarik uang, terlalu cepat ekspansi, terlalu cepat mengambil risiko besar. Orang Tionghoa menahan diri dari godaan ini. Sekarang mari kita bicara penerapan praktisnya. Pertama, ubah cara kamu menilai kemajuan. Jangan hanya ukur dari laba besar, tetapi dari stabilitas. Apakah penjualan bisa diprediksi? Apakah biaya terkendali? Apakah pelanggan mulai kembali tanpa promosi besar? Ini tanda bisnis sehat meskipun belum besar. Kedua, beri tenggat waktu yang manusiawi pada bisnismu. Bukan untuk sukses, tetapi untuk belajar. Misalnya, 1 atau 2 tahun pertama fokus bertahan dan memahami ritme. Ketika targetmu adalah bertahan, tekanan turun. Dan ketika tekanan turun, kualitas keputusan naik. Ketiga, bangun mental kesinambungan. Tanyakan setiap keputusan dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini membuat bisnis saya lebih kuat tahun depan, atau hanya terasa enak hari ini? Orang Tionghoa hampir selalu memilih opsi pertama, meskipun terlihat lebih lambat dan kurang memuaskan secara emosional. Dampak jangka panjang dari cara pandang ini sangat besar. Bisnis menjadi dewasa secara alami. Tidak mudah terguncang oleh perubahan kecil. Tidak mudah tergoda oleh peluang instan. Dan yang terpenting, tidak mudah runtuh hanya karena satu kesalahan. Ada refleksi penting di sini. Banyak orang ingin hidup cepat dan besar. Orang Tionghoa ingin hidup lama dan stabil. Dalam bisnis, keinginan untuk cepat sering menjadi musuh terbesar dari bertahan. Dan siapapun yang bertahan paling lama, hampir selalu berakhir sebagai pemenang.
Sekarang mari kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan ini. 5 alasan yang kita bahas tadi sebenarnya bukan rahasia besar. Bukan pula ilmu eksklusif yang hanya dimiliki kelompok tertentu. Orang Tionghoa jarang bangkrut bukan karena mereka tidak pernah salah, tetapi karena mereka mengelola risiko sejak awal, memperlakukan uang sebagai alat kerja, memilih bisnis yang stabil, menjaga relasi dan kepercayaan, serta bermain di permainan jangka panjang. Kelimanya saling terhubung dan membentuk sistem pertahanan yang kuat. Yang perlu kamu sadari, kebangkrutan jarang datang secara tiba-tiba. Ia hampir selalu diawali oleh keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Sebaliknya, ketahanan bisnis juga dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten. Menahan diri hari ini, memilih aman hari ini, menjaga kepercayaan hari ini. Semua itu mungkin terasa lambat, tetapi justru itulah yang membuat bisnis tetap hidup ketika yang lain gugur. Saya ingin kamu membawa satu pertanyaan ini setelah video ini selesai. Apakah keputusan bisnis yang sedang saya ambil sekarang membuat usaha saya lebih kuat 5 tahun ke depan? Atau hanya membuat saya merasa hebat hari ini? Jika kamu mulai jujur pada pertanyaan itu, kamu sudah berada di jalur yang benar. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena dalam dunia bisnis, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tetapi siapa yang paling lama bertahan dan tetap belajar.